Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksanti Febriana Sukma Islamiati dengan NIM 12245. Di sini saya yang akan menjadi sebagai moderator pada eh, presentasi modul praktikum 3 SSD kali ini. Baik, pada modul ini kita akan melakukan regresi linear logistik. Yang pertama itu pada R-nya kita lakukan library dulu. Dengan memanggil library dulu dari Broom, yaitu untuk merapikan tampilan data, Caret untuk digunakan sebagai fungsi untuk membentuk confusion matrix, lalu ada data explorer yang itu digunakan sebagai fungsi seperti untuk plot bar, plot histogram, plot box, plot, dan untuk visualisasi data lainnya. Lalu ada grid yang berguna untuk user define agar bisa digunakan pada praktikum ini. Lalu ada juga ISLR yaitu sumber dataset, lalu ada PSCL yang digunakan sebagai PR kuadrat untuk evaluasi model. Next. Oke, selanjutnya yaitu dengan fungsi range yang telah dibuat oleh Stephen Turner untuk memudahkan visualisasi seperti ini kodenya. Lalu habis itu adapun pemanggilan datanya yaitu data default. Data default ini berasal dari dataset yang berasal dari package ISLR. Next. 3. Nah, di dataset ini terdapat 10.000 baris, 10.000 baris dan 4 variabel. 4 variabel itu yaitu yang pertama ada variabel default, yaitu untuk melihat apakah ada pengaruh antara kartu kredit dan tidak. Lalu ada student yaitu untuk melihat faktor apakah seorang pelajar itu mempengaruhi. Lalu ada balance yaitu untuk melihat apakah seimbang antara pengeluaran dan pemasukannya. Lalu ada income itu income dari pelanggannya. Lalu habis itu ada untuk melihat datanya bisa menggunakan glimpse default, yaitu kita bisa lihat di situ kalau di situ ada 10.000 baris dan 4 kolom itu 4 variabel tadi. Lalu untuk melihat inti dari datanya tersebut kita bisa summary. Di sini kita bisa lihat ada balance income, median, first quartile, terus ada mean, third quartile, max sama minimumnya. Selanjutnya itu adalah plot histogram. Plot histogram ini bisa dilihat bahwa histogramnya itu berbentuk seperti lonceng, artinya ya sudah berdistribusi normal, bisa dilakukan regresi. Next lagi ya. Lalu ada plot barnya. Plot barnya itu nanti ada outputnya berupa default, itu dia yes atau no-nya itu ternyata no, ternyata apa ya? Kartu kredit itu tidak dipengaruhi oleh income. Lalu ada student, ternyata student itu ternyata lebih sedikit gitu yang mandat di kartu kreditnya. Oke, untuk bagian selanjutnya boleh dijelaskan oleh Saudara Irham, dipersilakan. Bisa atas sedikit, Bang. Atas lagi. Atas lagi dikit, Bang. Nah, jadi selanjutnya kita bisa membentuk plot dari box plotnya, akan tertampil seperti di layar. Dapat disimpulkan bahwa median pendapatan antara nasabah yang memiliki kredit macet atau tidak macet cenderung mirip. Sebaliknya, terdapat perbedaan jumlah tagihan kartu kredit pada nasabah dengan kredit macet dan yang tidak. Next, Bang. Lalu di sini kita bisa membandingkan antara yang murid dengan yang bukan murid. Di sini kita bisa menggunakan variabel A1, atas sedikit, Bang. A1 itu sebagai yang murid dan variabel A2-nya itu yang bukan murid.
lalu kita bisa membandingkannya dengan box plot. Maka akan ditampilkan seperti di layar. Next dong. Sampai bawah, sampai bawah. Nah, di sini juga kita bandingin sama kayak tadi, yaitu tapi kita ganti variabelnya. Variabel pertama itu yang murid dan variabel kedua dengan yang bukan murid. Lalu kita gambarkan lagi dengan box plot, lalu akan tertampil seperti yang di bawah. Next dong. Nah, di sini kita bisa melakukan pemodelan regresi logistiknya dengan menggunakan variabel relog, yaitu menggunakan rumus GLM dari datanya, lalu kita summary relognya, maka didapatkan yaitu interceptnya min 1,65 dan balance-nya itu 5,499. Next, Bang. Lalu kita di sini bisa menggambarkan model dari regresi logistiknya, yaitu dengan ggplot. Lalu kita bisa menggambarkannya dengan jump point, dengan X lab-nya itu balance, dan Y-nya itu probability of default. Maka akan tertampil seperti yang digambar. Lalu di sini ada interpretasi dari koefisiennya, maka hasil B1-nya itu yaitu min 0,0055 positif, berarti membesarnya tagihan akan meningkatkan peluang gagal bayar. Pengguna kartu kredit yang lebih besar tagihannya memiliki risiko 0,0055 kali lebih besar untuk gagal bayar. Lebih tepat lagi, peningkatan 1 unit tagihan per dolar berhubung dengan meningkatnya lockout gagal bayar sebesar 0,0055 unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Esther. Menggunakan rasio antara dua odds. Jadi kita dapat menggunakan odds ESP dalam kurung rate loss dan coefficient. Pada ilustrasi ini terlihat bahwa nilai rasio odds untuk keubah balance adalah 1,0051. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika tagihan kartu kredit meningkat $1, maka kemungkinan kejadian kredit meningkat sebesar 1,0051. Hal ini dibandingkan tagihannya tetap. Dapat kita lihat 2,36. Selanjutnya dapat menggunakan kurs seperti dalam kurung dapat dilihat untuk balance intersection balance. Selanjutnya yaitu memprediksi peluang kredit macet jika besarnya tagihan seorang nasabah adalah sebesar $1. Prediksi prediksi take loss, new data, data balance-nya 1.000, tipnya respon. Artinya, seorang yang memiliki jumlah tagihan $1.000 diprediksi memiliki peluang kredit macet sebesar 0,005752145. Dapat dilihat kode yang diberikan. Ada variabel kategori dua GLN default dan data default sama dengan binomial. Dapat dilihat juga prudentialnya tingkat dapat dilihat pada kode. Selanjutnya ada kredit rate lock 2 dapat dan baiknya dapat dilihat 1 dan juga 0. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh Jarnes. Regresi logistik multiple.
Pola pengaruh pengubah penjelas tidak sama seperti yang dihasilkan pada model sebelumnya, yang hanya menggunakan suatu pengubah penjelas, di mana sebelumnya staging ini bernilai positif. Bisa dilihat pada output form. Lalu pada selanjutnya, model evaluasi. Lihat pada output di bawah ini. Lalu selanjutnya ada landing code dataset, yaitu pada dataset landing code, landing underscore code.csv, lalu ditampilkan data data teratasnya seperti output. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Pertama, kita memanggil ID. Setelah itu kita menggunakan fungsi summary. Terus kita bisa lihat hasil summary dari data loan-nya. Kemudian ada table. Dari table itu terdapat matriks yaitu bad good dan angkanya 6371 dan 36164. Rada ke bawah dikit, Bang. Oke, jadi habis itu kita masukin rumus faktor. Setelah itu kita panggil rumusnya, terdapat tabel 42,535 kali 6. Seperti data yang di bawah. Kemudian lanjut. Nah, setelah itu kita membagi data. Setelah membagi data, habis itu kita bagi end row-nya. End row yang pertama itu loan, terus kemudian end row yang di sampelnya itu ada loan, terus yang di Flora juga ada loan dengan kan 0,8. Setelah itu ke bawah Bang. Setelah itu kita panggil. Nah, oke. Setelah itu dipredik. Setelah dipredik, maka kita panggil semua. Hasilnya terdapat confusus matrix dan statistiknya. Terus ada matriks lagi bad good 41 dengan hasil angkanya 418, 1272, 869, 5948. Dan terdapat summary-nya yaitu akurasinya 0,7483 dan pada saat 95% terdapat angka 0,739 dan 0,755. Dan terdapat beberapa informasi setelahnya. Nah, setelah itu kita panggil fungsi tidy. Terdapat tabel 14 kali 6 seperti yang di bawah. Sekian. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman kelompok saya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.